Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube aku. Oke, video kali ini aku mau lanjutkan dari video step keempat kemarin. Berarti ini step kelima. Aku hanya memperjelas lagi kayak mana cara untuk ngisi visa ikut suami yang benar, yang betul, biar kalian nggak bolak-balik dari imigrasi ke rumah karena salah tulis lah, belum ngerti lah. Jadi di sini aku akan kasih tahu sama kalian sedetailnya. Jadi aku harap kalian memperhatikan ya apa yang aku sampaikan, biar membantu mempercepat proses untuk kalian mendapatkan visa ikut suami. Video kali ini aku buat mungkin agak panjang, jadi jangan kalian skip. Kalian harus perhatikan dari A sampai Z, karena nanti kalau kalian skip, kalian lupa dan kurang tahu apa yang aku sampaikan dan nggak menangkap apa yang aku jelaskan. Oke, yang pertama di sini aku mau ngasih tahu sama kalian, kalau contohnya kalian pernah kerja di Malaysia ya, kalian pernah kerja di Malaysia, terus kalian pernah nyambung paspor baru gitu kan. Biasanya dulu kalau kita kerja di Malaysia setiap 5 tahun sekali kita harus tukar paspor ya gitu kan. Jadi kalau kita udah tukar paspor kita yang lama itu jangan dibuang, tetap disimpan, dijaga, karena itu penting ya, penting karena pihak imigrasi mau tahu gitu kan. Dari formulir ini, di situ dia minta paspor yang lama gitu. Kalau kalian punya paspor yang lama, dia mau tahu pertama kalian masuk tahun berapa, terus masuk melalui mana. Pihak imigrasi ketat ya, jadi dia mau tahu sedetail-detailnya gitu. Jadi aku harap kalau kalian punya paspor yang lama, jangan kalian buang, kalian simpan karena itu penting. Tapi kalau kalian nggak punya paspor lama, paspor kalian cuma satu, nggak apa-apa, jangan risau, jangan takut, itu aja dipakai. Untuk yang lainnya, contoh kalau kalian bingung, di situ kan ada salah satu persyaratannya kayak ada 2 orang yang bisa kayak dibilang bukan penjamin lah ya, karena penjamin kita itu suami, bukan orang lain gitu kan. Contoh di persyaratan itu dia ada minta kan 2 orang kayak teman dekat kita atau keluarga kita. Contohnya kalau ada yang tinggal di Malaysia, teman atau saudara kita, boleh kita kasih tahu gitu. Tapi kalau kalian nggak punya siapa-siapa di Malaysia, nggak apa-apa gitu, itu skip aja. Karena aku kemarin skip, aku nggak isi yang itu ya, nggak apa-apa, jangan takut. Tapi ini khusus untuk di Pulau Pinang ya, sekali lagi aku bilang ini khusus untuk di Pulau Pinang. Kalau di negeri-negeri lain aku nggak tahu ya, karena setiap negeri itu nggak sama prosesnya. Jadi yang lebih penting itu penjamin kita adalah suami ya. Suami itu yang lebih penting gitu. Kalau lebih dari itu, kalau misalnya kita nggak ada, nggak apa-apa gitu. Jadi itu untuk aku sendiri ya, untuk diriku sendiri itu aku skip, aku nggak pakai. Jadi aku cuman ada suami aku aja untuk menjamin aku di Malaysia. Terus kalau untuk yang bil elektrik ya, itu semua penting ya, itu nggak boleh di skip gitu kan. Ikut peraturannya, yang lain kalian harus ikut, kecuali yang itu di Pulau Pinang itu di skip nggak apa-apa, boleh. Tapi yang lain kalian harus buat, jangan kalian skip yang lain, karena nanti pihak imigrasi akan suruh kalian buat lagi dan ulang lagi sampai oke. Kita langsung aja ke pokok utama. Oke, kalau pihak imigrasi akan ngasih kalian formulir kan, formulir kayak gini, ikut visa suami kan. Nah, ini sama ya kayak visa suami yang kemarin itu di step 4, cuman depannya aja udah diminta dari pihak imigrasi, orang itu minta. Jadi aku kasih depannya, jadi tinggal isi dalamnya aja yang ketinggalan. Ini contoh aja ya. Oke, pihak imigrasi Malaysia di Pulau Pinang mau ngisi, dia mau kalian ngisi formulir ini, nggak boleh manual pakai pulpen, tapi dia mau kalian buat semua ini lembar per lembar. Ini kalian ketik menggunakan laptop dan handphone yang ada aplikasi kayak penyimpanan PDF gitu.
Jadi kalau nanti kalian isi ini manual, kalian isi semua ini manual pakai pulpen, nah, nanti pihak imigrasi nggak mau, dia akan suruh kalian ulang lagi sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Jadi ada dua media yang bisa kalian gunakan. Yang pertama laptop, yang kedua handphone Android kalian pun boleh. Kalian buat dari situ menggunakan aplikasi, kalian simpan ke PDF, terus kalian print di kedai print gitu. Tapi kalau kalian punya printer di rumah, bisa ngeprint sendiri, ya nggak apa-apa, kalian print aja. Tapi kalau nggak punya print di rumah, bisa kalian pergi ke kedai atau ke toko yang bisa ngeprint PDF kalian. Kalau kalian tanya kenapa boleh pakai dua media, nggak satu media aja laptop gitu biar nggak ribet, karena setiap formulir ini nggak semua kalian bisa buat menggunakan laptop. Sebagian kalian harus buat menggunakan handphone, terus kalian pakai aplikasi kalian simpan ke PDF gitu. Makanya aku bilang tadi boleh menggunakan dua media, laptop dan handphone. Nanti juga aku akan kasih tahu sama kalian tutorialnya kayak mana cara menggunakan di handphone ya, di Android kalian. Oke, di sini aku akan kasih tahu sama kalian tutorial kayak mana cara ngisi formulir dari handphone. Oke, pertama kita buka Google Chrome. Terus kita pilih di situ pencarian. Di setiap formulir itu ada sebagian yang pakai code. Contoh kayak IM12, IM13, contohnya kayak gitu, ada sebagian yang nggak ada ininya. Oke, kalau formulir yang ada ininya, yang ada kode kayak gini, kalian harus isi pakai handphone. Oke, ini contohnya kayak gini ya. Di pencarian ini aku akan ketik nomor borangnya atau nomor formulirnya IM.12. Oke, dia akan muncul kayak gini, kita pilih. Ini yang paling atas, kita pilih. Kenapa aku ada download again? Karena aku udah pernah download. Kalau kalian nggak pernah download, dia nggak akan keluar kayak gini ya. Ini aku tekan aja download again. Terus pilih PDF. Nah, kan dia akan keluar sama persis kayak formulir yang kita mau isi kayak gini. Oke, kalau udah kayak gini, kita pilih ini, pulpen ini, terus kita pilih screen write. Nah, terus kita tekan yang biru ini. Udah kita tekan yang biru itu, kita tekan download. Kalau udah kita tekan download, kita balik lagi ke menu, kita pergi ke aplikasi. Di sini aku pakai PicsArt. Kalau kalian mau pakai Canva boleh, pakai apapun boleh. Jadi di sini aku pakai PicsArt, ada PicsArt aja. Aku pilih PicsArt, terus aku tekan tanda tambah. Nah, dia akan tersimpan di sini yang udah kita download tadi ya. Kita pilih. Oke, kayak mana cara ngisinya? Kita tinggal tengok di bawah, di situ ada teks kan, kita tekan teks, terus kita tulis nama kita. Contohnya aku di sini buat Desi ya, huruf besar semua ya, nggak boleh huruf kecil, Desi. Kalau udah kayak gini, kita tulis Desi kayak gini, kita checklist. Udah checklist dia keluar kayak gini, kita kecilkan sesuai kolom yang mana yang mau kita isi. Ini kan kolom nama, ini contoh aja ya, aku kasih tahu sama kalian. Oke, kayak ginilah contohnya. Udah semua kalian isi, semua kalian jangan lewatin. Kalau udah full kalian isi semua, kalian tinggal tekan checklist. Terus kalian pilih tanda panah ini. Kalau dia kayak gini, kalian tekan save, terus tekan save sekali lagi. Tuh nampak save sekali lagi, kalian tekan. Pilih foto, simpan di foto.
Oke, kita balik dan kita tengok di galeri. Nah, di sini nanti dia tersimpan di galeri handphone kita. Kalau udah tersimpan kayak gini, nanti kalian tinggal print ke kedai print gitu. Kalau kalian punya printer sendiri, boleh kalian langsung print. Oke itu yang udah aku kasih tahu tadi, tutorial yang aku buat untuk kalian itu hanya untuk formulir yang ada IM 12, IM 38 dan seterusnya ya. Itu harus kalian menggunakan handphone dan aplikasi tadi sesuai dengan apa yang udah aku kasih tahu dengan kalian. Untuk formulir yang nggak ada kode IM-nya kayak gini, ini surat akuan kayak gini ya, ini surat akuan, terus gambar kayak gini, terus apalagi ini borang akuan pasangan, borang maklumat tambahan pemohon, surat akuan penajah. Nah, kayak gini, contohnya kayak gini ya. Terus ini ada security bond. Nah, ini semua yang nggak ada IM-nya di atas, itu kalian tulis menggunakan atau kalian ketik lagi menggunakan laptop pakai Microsoft Word. Nah, jadi dia mau sama persis kayak mana yang ada di formulir, kayak gitu juga kalian ketik di laptop kalian. Harus sama ya, kayak gini semua. Sesuai dengan yang ada di formulir aslinya. Terus ini gambar ini juga kalian harus buat sesuai dengan yang dia mau. Ini gambar untuk apa? Untuk melengketkan foto pernikahan kalian yang waktu di depan KUA. Nah, foto waktu kalian ijab kabul di depan KUA, ada keluarga kalian. Nah, dia mau kalian lengketkan di sini. Oke ya, ini gunanya. Jadi makanya dia mau kalian isi menggunakan laptop Microsoft Word. Oke itu dia tadi tutorialnya udah aku kasih tahu kayak mana cara ngisi pakai handphone dan kayak mana cara ngisi pakai laptop. Untuk di cara ngisi laptop mesti kalian udah tahu ya, itu gampang aja pakai Microsoft Word gitu. Jadi yang nulis itu semua, yang ngerjakan itu semua suami kita, tapi kita juga harus ada di sampingnya, kerjasama lah gitu. Jadi biar nanti kalau suami perlu dokumen dari kita bisa langsung kasih gitu, biar cepat prosesnya. Kalau misalnya semua formulir udah kalian isi, udah komplit, kalian rasa semua dari A sampai Z udah kalian selesaikan, itu harus dibawa ke dua lembaga ya. Pertama itu di lembaga hasil, kedua itu di Pesuruh Jaya Sumpah untuk mendapatkan job. Oke, untuk mendapatkan job, karena di setiap formulir itu ada yang harus mendapatkan job dari dua lembaga ini gitu. Terus ini aku kasih tahu contohnya ya, salah satu ini di formulir security bond ya. Di security bond ini, di security bond ini dia ada stamp, ada stempel, terus ini ada, kalau kita itu bilangnya materai ya, kalau kita bilangnya ini materai. Di sini pakai materai Rp10. Udah, habis itu dicop. Nah, ini aku kasih tahu contohnya aja sama kalian. Oke, dicop. Tapi kalau misalnya kalian salah buat gitu kan, salah kalian nulis, pihak lembaga ini, dua lembaga ini nggak akan mau ngecop karena kalian salah buat. Nah, jadi kalau kalian masih ragu sebelum kalian hantar ke kedua lembaga ini, kalian masih ragu gitu kan, udah betul atau belum gitu. Jadi sebelum kalian bawa ke lembaga hasil ini, kedua lembaga ini, kalian harus pastikan formulir yang kalian isi itu benar gitu. Jadi kayak mana caranya?
Ini khusus untuk di Pulau Pinang aja, di Pulau Pinang di dekat imigrasi Malaysia yang di Pulau Pinang. Di situ dia ada buat layanan untuk membantu kalian, ngasih tahu kalian betul atau enggak formulir yang kalian buat. Ini khusus di Pulau Pinang ya. Kalau di negeri lain aku nggak tahu. Jadi kalian nanti di Pulau Pinang datang aja. Di situ nanti ada satu kedai dekat rumah makan. Ya, dekat rumah makan itu ada satu kedai. Di situ dia buat layanan pembuatan visa. Jadi kalian nanti tinggal datang aja, bawa semua formulir yang udah kalian tulis tadi. Kalian kasih tunjuk sama dia, ini udah betul atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya dia udah bilang udah betul, itu betul. Tapi kalau misalnya ada yang salah, ada yang kurang, nanti orang itu akan tolong kalian dan akan bantu kalian kayak mana cara ngisi yang benar. Tapi itu pakai biaya ya, nggak gratis gitu. Kalau semua formulir kalian katanya udah bener, udah oke gitu kan, contohnya udah komplit lah gitu. Jadi udah bisa kalian bawa semua formulir-formulir kalian ini ke dua lembaga tadi ya. Yang pertama lembaga hasil, kedua di Pesuruh Jaya Sumpah untuk mendapatkan COP yang aku bilang tadi. Jadi kalian jangan khawatir ya, jalanin aja semua prosesnya dengan baik dan benar. Kalau kalian jalankan dengan baik dan benar, itu akan mempermudah kalian untuk ke step yang selanjutnya gitu. Oke, kalau kalian udah pergi ke dua lembaga ini, udah mendapatkan COP seperti apa yang kalian inginkan, udah bisa kalian bawa ke pihak imigrasi. Bawa ke pihak imigrasi untuk mereka proses untuk kalian mendapatkan visa ikut suami gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah kasih formulir kalian, terus nanti kalian akan bayarlah gitu. Contohnya kayak gini ya, contohnya kalau misalnya kalian udah dapat visa ikut suami, di situ kalian harus bayar 500 ringgit. Oke, itu di security bond ya. Nampak ini di formulir kita kan ada security bond kan. Itu suami kita akan ngasih bayar visa ikut suami itu 500 ringgit gitu. Oke, kalau kalian tanya berapa lama untuk siap buat visa ikut suami ini, itu lebih kurang paling lama itu 2 bulan ya. 2 bulan itu baru siap, karena kan kita nggak tahu ya, pihak imigrasi tengok dari mana, dia akan cek lebih dalam seperti apa gitu. Karena imigrasi nggak gampang ya, nggak gampang ngasih gitu aja keluar visa ikut suami kita. Jadi untuk kalian, contoh kan aku kemarin datang pakai visa ya, visa berkunjung. Aku pakai visa berkunjung itu kan 3 bulan ya, 90 hari. Oke, contoh misalnya kayak aku kan sekarang ini, kemarin itu aku ngurus ke sana ke sini gitu kan, lebih dari target visa aku gitu, lebih gitu kan. Sedangkan kami buat ini aja itu membuat visa ini aja memakan waktu hampir 3 bulan, tapi nggak sampai ya gitu, tergantung kesibukan. Suami aku pun kemarin kerja, jadi ada sebagian kami pending gitu, jadi agak lambat sedikit lah siapnya. Oke, kalau kalian misalnya kayak gitu juga jangan takut. Katanya visa ini siapnya 2 bulan gitu kan, visa ini siapnya 2 bulan gitu, tapi visa kunjungan aku cuman 3 bulan gitu. Jadi kayak mana aku mau lanjut lagi tinggal di Malaysia gitu kan. Oke, kalian jangan takut. Makanya dari video awal aku udah ngasih tahu sama kalian datang ke Malaysia itu lebih bagus kalian menggunakan visa. Kenapa? Kalau visa kalian mati, pihak imigrasi boleh extend atau tambah visa kunjungan kalian. Sedangkan kalau kalian nggak menggunakan visa, datang ke Malaysia untuk ngurus-ngurus surat ini, pernikahan ini gitu kan, itu nggak bisa ya. Kalau kalian pakai paspor pelancong datang, kalian harus mau nggak mau kalian harus pulang
baru kalian datang lagi. Pihak imigrasi nggak bisa tolong kalian extend atau apapun, nggak bisa, karena kalian masuk menggunakan paspor pelancong, bukan menggunakan visa gitu. Jadi dari awal aku udah bilang, tolong kalian kalau mau ngurus surat-surat pernikahan kalian di Malaysia sampai selesai, itu perlu waktu ya, bukan 1 minggu 2 minggu, berbulan kayak aku gitu. Jadi aku harap kalian tuh pakai visa, karena kalau pakai visa pihak imigrasi bisa tolong kalian untuk extend visa kalian lagi 2 bulan ke depan sampai kalian mendapatkan visa ikut suami. Ingat ya, visa extend, bukan visa ikut suami. Visa extend 2 bulan tambah 2 bulan kalian di Malaysia sampai kalian mendapatkan visa ikut suami, karena kan prosesnya 2 bulan tadi aku bilang ya. Kalau kayak aku kemarin itu kan udah mau habis ya masa kunjungan aku, udah tinggal sebulan lagi gitu, sedangkan ini kan harus 2 bulan gitu kan. Jadi kami extend lagi untuk mendapatkan visa, itu aku extend 2 bulan. Nanti dari pihak imigrasi akan kasih kalian surat pemberitahuan kayak gini. Dia akan kasih lampiran kayak gini untuk kalian dapatkan visa tambahan 2 bulan, terus dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang lain, kayak contoh fotokopi KTP, fotokopi paspor kita, terus fotokopi IC suami, dan bla 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 bla. Nanti dari pihak imigrasi akan suruh kita siapkan. Pihak imigrasi akan suruh kita siapkan apa-apa aja yang perlu kita bawa untuk kita mendapatkan visa lanjutan ke 2 bulan itu tadi. Oke, kalau misalnya kalian udah datang lagi, terus kalian akan dikasih receipt ya, receipt atau kwitansi bahwasannya kalian itu udah nyambung lagi, extend lagi visa kalian 2 bulan kayak gini. Ini ya, ini dari pihak imigrasi bahwasannya kita udah bayar untuk visa kita tambah 2 bulan lagi sebelum kita mendapatkan visa ikut suami. Terus bayarnya melalui mobile banking ya, kayak gini. Ini dari suami aku. Terus di sini kok kalian tanya bayar berapa, aku bayar 100 ringgit untuk visa, untuk tambahan visa aku 2 bulan di Malaysia. Oke weh, itu dia, ribet kan, sedikit ribet ya, kayak gitulah resikonya kalau kita menikah 2 negara ini. Nggak segampang apa yang kita pikirkan selama ini ya. Teori itu kayaknya dulu kita dengar itu gampang gitu, tapi kalau udah praktek nggak sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Banyak yang harus kita korbankan gitu, kesabaran juga gitu harus bisa kita korbankan gitu, semualah kita korbankan gitu kan. Jadi aku harap kalian bersabar aja. Untuk kalian-kalian yang masih berjuang mendapatkan visa ikut suami, aku kasih tahu sabar-sabar aja, karena nggak ada yang gampang untuk melalui proses itu semua gitu kan. Jadi aku harap ya samalah, kita cuma bisa berdoa dan bersabar, semoga semua berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Jadi kalau diantara kalian yang bilang dulu aku tuh nggak seribet itu, aku nggak segampang itu, nggak sesusah itu loh caranya gitu kan, ini aku kasih tahu ya, nggak semua negeri itu sama gitu. Setiap negeri itu beda-beda. Contoh di Pulau Pinang itu sedikit susah gitu, sedikit ribet gitu, banyak prosesnya. Karena apa? Karena di Pulau Pinang itu banyak pekerja ya, banyak pekerja asing gitu. Jadi orang ini sangat-sangat teliti, sangat-sangat detail gitu untuk meluluskan kita untuk dapat visa ikut suami atau enggak gitu. Karena apa? Pihak imigrasi mungkin takut ya, takut kita menyalahgunakan visa suami kita gitu. Jadi kalau kalian misalnya buat visa ikut suami, kalian itu nggak bisa kerja, nggak boleh kerja, karena visa kalian itu visa ibu rumah tangga gitu kan. Jadi kalau kalian visa ikut suami ibu rumah tangga, ya kalian harus di rumah gitu, nggak boleh kalian itu kerja
nggak boleh, nanti kalian bisa kena tangkap ya, kalau ada razia kalian kena tangkap gitu. Jadi itulah pihak imigrasi mungkin memperketat dan betul-betul menyeleksi betul atau enggak gitu, boleh atau enggak gitu. Jadi kalau aku bilang setiap negeri itu nggak sama ya, jangan kalian samakan gitu, jangan kalian bandingkan dengan diri kalian yang ih aku gampang kok gitu kan, aku nggak susah, jangan ya, karena di setiap negeri di Malaysia ini caranya, peraturannya, sistemnya itu berbeda ya, setiap negeri itu beda-beda, nggak kayak kita di Indonesia tuh semua sama ya, satu sistem, itu enggak. Oke weh, itu dulu video aku gitu kan, semoga bermanfaat untuk kalian, semoga semua berjalan dengan lancar gitu, sabar-sabar, banyak berdoa untuk mendapatkan visa ikut suami. Sama kayak aku pun lagi nunggu untuk mendapatkan visa suami aku gitu. Jadi kalau misalnya nanti kita lulus, udah bisa kita dapat visa ikut suami, orang itu akan email kita, atau dia email suami kita, dia nggak akan email kita karena dia minta email suami ya kan. Nanti dia akan kasih tahu, dia akan email ke suami kita bahwasannya kita lulus atau enggak gitu. Oke, untuk kelanjutannya tetap terus tengok video aku ya, aku akan terus kasih tahu apa-apa aja yang harus kita siapkan untuk mendapatkan visa ikut suami gitu. Oke, terima kasih udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau kalian suka. Assalamualaikum.